Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita pengen touring lagi ya. Setelah terakhir kan ke Jogja tuh, itu bulan akhir Januari teman-teman. Dan sekarang akhir April, jadi udah sekitar 3 bulan kita nggak pergi jauh ya. Nah, sekarang kita start dari daerah Ciater, BSD Tangerang Selatan ya teman-teman. Itu tadi saya habis ngisi bensin full Shell V-Power yang Nitro Plus ya. Jadi kita pengen coba pakai Nitro aja untuk touring kali ini. Untuk tripnya, trip 1, trip 2 udah saya nolin ya dari SPBU Shell tadi. Jadinya untuk trip 1 itu bakal bakal jadi perhitungan kita jarak full yang kita tempuh dari berangkat hari ini sampai nanti kita pulang rencananya di hari Jumat teman-teman. Jadi nanti endpointnya ya, titik pulang kita, titik akhir dari video seri touring ini bakal di Shell tadi. Itu kita lihat di trip 1 bakal sebanyak apa, sekalian juga nanti bensinnya saya set ke full to full teman-teman. Terus untuk trip 2 itu nantinya bakal jadi untuk bakal jadi tempat untuk kita ngelihat berapa jarak trip kita per harinya. Soalnya kita rencananya bakal 3 hari ya. Nah, untuk hari pertama ini kita bakal menginap dulu di daerah sekitar Sumur Pandeglang teman-teman. Jadi di trip ini kita pengen ke ujung barat Pulau Jawa, yaitu di ujung Kulon. Nah, untuk supaya nggak terlalu capek jadinya kita ambil penginapan dulu di namanya 8988 Resort teman-teman. Saya juga belum pernah ke sana ya. Jadi kita pemberhentian pertama akan di sana. Setelah itu baru hari kedua kita lanjut ke ujung Kulon. Itu juga paling jaraknya saya lihat di Google Maps sekitar 20 km ya. Sekitar 20 km, jadi kayaknya nggak bakal lama ya, mungkin setengah sampai 1 jam perjalanan dari penginapan. Dari situ siangnya kita lanjut lagi ke daerah Sukabumi teman-teman, tepatnya ke Pelabuhan Ratu. Cuman untuk pantainya kita pengen mantai dulu ya di seri touring kali ini. Untuk pantainya saya belum tahu mau kemana, antara di Sawarna Tanjung Layar atau mungkin nyobain pantai Legon Pari ya. Soalnya Tanjung Layar tuh dulu saya udah pernah ke sana. Jadi kalau pengen nyoba yang baru nanti kita lihat aja. Cuman udah nyewa penginapan juga di 77 Sunset Plaza, daerah sana teman-teman, daerah Cisolok kalau nggak salah namanya. Itu di hari kedua kita nginep di sana. Baru di hari ketiga dari Pelabuhan Ratu kita bakal balik ke daerah Tangerang Selatan lagi, ke Shell yang tadi teman-teman. Jadi semoga lancar perjalanannya, nggak ada kendala, bisa kembali dengan selamat seutuhnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi untuk touring kali ini saya berdua ya teman-teman, sama ayah saya ternyata teman-teman. Beliau pengen ikut. Jadi sebelumnya saya udah ngerencanain touring ini bakal jadi solo touring saya sendirian. Nah tiba-tiba ayah saya menghubungin saya, ngajakin, kan Kamis libur ya, ini tanggal 1 Mei itu. Sekarang tanggal 30 April teman-teman, hari Rabu. Nah, Kamisnya tuh kan tanggal merah. Ayah saya ngajakin untuk motoran teman-teman. Nah, saya bilang aja, saya udah punya rencana ya kan. Ya, terus dia bilang mau ikut. Oh ya udah, jadinya kita berdua sekarang, gak solo touring ya. Mungkin next time kita coba solo touring ke tempat yang lain. Nah, ayah saya di belakang tadi ya, pakai Honda Stylo teman-teman. Dia juga belum pernah ya pakai motornya jalan jauh sama, jadinya pengen nyoba juga. Ya kapan lagi kan touring sama orang tua ya kan. Berdua lagi. Jadi nggak apa-apa, kita ada temennya sekarang. Nah, kita sekarang posisi masih di BSD teman-teman. Kita mengarah ke ICE BSD dulu ya hari ini. Nanti dari sana kita lanjut ke daerah Tenjo, Rangkas Bitung, baru ke Pandeglang teman-teman.
Untuk hari pertama ini jaraknya saya udah cek di Google Maps ya, sekitar 170-an kilometer dengan jarak tempuh ya, waktu tempuh saya perkirakan paling cepat 7 jam teman-teman. Jadi kalau sekarang kita start jam 7 ya, sekarang udah hampir setengah 8 sih. Itu kita bakal sampai di penginapan jam 2 atau jam setengah 3 siang nanti teman-teman. Nah mungkin karena ini hari kerja juga ya, hari Rabu kan masih pada masuk kerja nih. Jadinya masih macet banget nih, bukan macet ya, ramai lancar, orang-orang pada berangkat kerja, pada berangkat sekolah. Oke, kita udah sampai di daerah AIS BSD nih teman-teman. Wah ternyata yang ke arah sana ramai juga ya. Saya kira orang kalau ke kantoran ke arah kanan semua teman-teman, ternyata yang lurus ke sini juga masih banyak. Ini pasti kayaknya orang kerja ya harusnya ya, jam setengah 8 pagi gini keluar ya kan. Kalau anak sekolah harusnya udah masuk. Oke, ini kita dari pom bensin Shell udah sekitar 10 km teman-teman. Sekarang masih setengah 8 ya, masih pagi. Untungnya hari ini cerah, jadi kita bisa lebih maksimal nih di jalannya. Juga lebih enak aja kan daripada kalau hujan. Soalnya semalam kebetulan nih hari Selasa malam ya, tanggal 29 April tuh udah hujan teman-teman. Jadi kayaknya hujannya udah dihabisin semalam. Nah hari ini langitnya biru cerah. Cuma ini mungkin karena masih pagi ya, masih agak gelap gitu. Oke, tadi kita habis cek map sebentar, ternyata kita masih lurus teman-teman. Kayaknya kedepannya next time saya bakal beli phone holder ya, buat di sini nih. Soalnya agak ribet juga kalau masih harus buka tutup HP teman-teman. Ini saya agak ragu juga ya sama jalannya kemana-mananya. Waduh. Bentar nih guys. Oh situ. Lewat bawah tadi harusnya. Harusnya lewat bawah. Oke, kita tadi sempet keder juga teman-teman. Bingung arahnya kemana ya, soalnya emang belum pernah lewat sini. Karena nggak ada keperluan juga ya yang harus bikin saya lewat sini sebelum-sebelumnya. Ini saya udah cek maps, kita ke arah Legok, kalau nggak salah ya namanya. Nah dari situ baru sampai ke Tenjo. Mana jalanannya kan tadi cenderung baru ya, yang ke arah BSD tadi tuh, yang setelah AIS. Itu saya agak bingung jadinya, nggak pernah lewat sini, ujungnya di mana, taunya jalanan besar itu ujungnya ada di perumahan teman-teman. Kita putar balik lagi akhirnya kan. Kita putar balik lagi, ternyata lewat bawah. Jadi tuh flyover jalan gede itu buat ke perumahan. Nah untuk ke jalan kayak gini tuh lewat bawah flyover. Jadi saya tadi malah lewat atas kan, kelewat, putar balik lah kita. Untuk motor saya belum ada yang diganti-ganti ya, masih standaran semua teman-teman. Jadi ini masih sama kayak ketika keluar dari dealer ya. Oke, sekarang udah jam 8 pas teman-teman. Kita udah sampai di daerah Legok ya. Cuman kayaknya belum di pusat dari daerah Legoknya, masih di pinggirannya. Ini jalanan tadi banyak lewatin pabrik teman-teman, sama perumahan. Jalannya juga masih beton ya, jadi bukan sedikit ya, lumayan bumpy gitu, apalagi banyak tambelannya pakai aspal ya kan. Jadi kalau agak kencengan tuh nggak enak di perut.
Jadi kita dari tadi konstan di 50-60 aja karena ramai juga jalanannya. Mungkin nanti ya kalau udah ke daerah Rangkas Bitung yang udah jam 9 pagi ke atas itu udah mulai sepi di sana teman-teman. Oke, di sini kita belok kiri teman-teman ke arah Tiga Raksa Tenjo ya tadi ya. Petunjuk arahnya. Kalau ke depan, oh iya biasanya kalau lewat sana teman-teman itu lewat daerah STTP Curug ya, apa ya namanya, Sekolah Penerbangan Curug kalau nggak salah. Ya saya pernah dulu lewat sini 2019 teman-teman, sekitar 6 tahun yang lalu ya, udah lama banget. Oke, mungkin nggak enaknya tinggal di daerah Tangerang Selatan itu kalau mau jalan-jalan lebih dekat ke kota ya. Kalau mau ke gunung itu paling dekat ke puncak teman-teman. Puncak di daerah Cisarua Bogor ya. Kalau mau ke pantai paling dekat ke Ancol. Cuman ya tahu sendiri lah ramenya Ancol juga kayak gimana kalau hari libur. Terus biasa kalau mau ke Anyer itu butuh waktu sekitar 4 jam lebih ya. Kalau naik kendaraan pribadi jadi udah capek di jalan biasanya. Nah ini nih kita mau ke pantai aja butuh waktu sekitar 7 jam ya, kurang lebih. Nanti nggak tahu bisa lebih cepat bisa lebih lama tergantung kondisi di jalan juga gimana. Ini juga saya sorry banget teman-teman kalau emang aduh gila astagfirullah. Jalannya kadang rusak ya. Ya, ini saya minta maaf juga teman-teman kalau emang suaranya tuh kedengeran suara siulan angin ya. Nggak tahu kenapa kalau lagi 50 km per jam ke atas itu suara anginnya kenceng banget di helm ini. Mungkin karena nggak bisa nutup rapat juga ya, soalnya kan ada mounting atau dudukan buat si action cam-nya nih teman-teman. Jadi visornya tuh nggak bisa nutup rapat dan angin akhirnya masih masuk gitu teman-teman. Cuman nggak tahu nih, nanti kita cek di hasil rekamannya gimana ya. Semoga sih suara saya masih kedengaran jelas. Juga semoga suara anginnya nggak mengganggu teman-teman. Jalanan udah mulai sepi nih jam 8, mungkin karena ini kan banyak pabrik ya tuh. Di kiri pabrik, tadi juga kita banyak lewatin wilayah pabrik-pabrik gitu. Mungkin karena emang udah pada masuk kerja aja, jadi udah cenderung sepi jalanan. Kita sekarang jam 8 lewat 7, udah 33 km dari titik keberangkatan teman-teman. Nah ini kita lurus nih arah Tenjo. Jadi kalau ke kanan kan ke Tiga Raksa ya. Ini kita lurus arah Tenjo. Kalau nggak salah di daerah sana lagi ada pembangunan flyover ya, dekat stasiunnya. Ada yang sering kan nih teman-teman lewat sini? Nah, saya dulu cuman beberapa kali doang lewat arah stasiun Tenjo teman-teman. Oh iya nih, udah mau nyampe kayaknya. Jadi mobil lewatnya gantian ya. Aduh, jalannya masih rusak ternyata teman-teman. Yang sebelah kiri lagi dicor kayaknya jalannya. Untungnya kalau pakai motor masih bisa lewat ya, cuman harus hati-hati juga nih. Agak salah perhitungan dikit, jeblos ke kiri, lama juga nanti. Waduh, tapi ini yang kanan pun hancur ya. Oh, dia tuh sebelumnya udah ada, tapi dibolongin, dihancurin. Apa karena udah ketinggian ya ini ya jalannya ya. Jadi mau dibikin ulang gitu teman-teman. Ini hancur parah sih.
Oke, kayaknya kita sebentar lagi udah mau nyampe nih di stasiun Tenjo, teman-teman. Nah, ini dia. Oh, masih dibangun ternyata flyovernya ya. Nah, saya udah nonton YouTube nih, jadi tahu jalannya ke arah mana. Dulu tuh kita lewat yang kanan, teman-teman. Jadi jalannya lurus, tinggal ke stasiun. Sekarang ada flyover, kayaknya biar nggak nggak ngelewatin rel kereta ya. Jadi nggak kena macet. Oh, jadi kayak gini nih teman-teman, kalau kalian lewat Tenjo, jalannya masih dalam pembangunan. Oh, karena itu muter balik ya. Jadi kita lewat sini nih. Oh, bentar lagi rame juga kali nih. Kayak di Cisauk ya, sekarang Cisauk pun udah bagus. Waduh, jalannya kacau. Becek banget ya. Apa karena bekas hujan semalam nih? Dulu di sana nah jalanannya, di bawah flyover itu kalau nggak salah deh. Dulu nggak kayak gini. Ya harusnya tahun depan 2026 udah jadi ya jalan flyovernya tadi. Jadi nggak perlu diputar-putar lagi kayak gini. Mungkin ini buat akses ke pemukiman kayaknya ya, sama pasar nih kan sebelah kiri nih. Nah, nantinya kalau flyover udah jadi bakal lewatin arah atas sana, teman-teman. Wah, keren emang. Kadang kita udah lama nggak suatu tempat, tapi tiba-tiba tempat itu udah ada banyak pembangunan ya. Nah, dulu lewat sini nih. Nah, itu kan stasiunnya ya. Dulu lewat yang sana, teman-teman. Lewat pinggir stasiunnya. Oke, kita baru aja lewatin stasiun Tenjo. Jadi perjalanan menuju stasiun Tenjo dari pom bensin Shell tadi sekitar hampir 1 jam ya. Nggak terlalu jauh. Baru 40 km juga. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi. Nanti di depan harusnya kita bakal belok kanan, teman-teman. Oh, udah banyak nih perumahan, teman-teman. Di kanan. Udah pada jadi ya. Nah, ini kita ambil kanan, teman-teman. Kita ambil belok kanan di sini. Harusnya ini ke arah Rangkas Bitung ya. Kalau lurus kalian bakal ke Jasinga. Nah, saya dulu pernah ke Jasinga lewat sana, teman-teman. Waktu 2019 ya, sama. Itu kebetulan lagi emang ada keperluan di sana. Oh, kita lewat Kota Podomoro. Ini perumahan nih kayaknya nih. Belum pernah saya lewat sini, teman-teman. Oke, kita ngelewatin stasiun ya. Stasiun apa ini? Stasiun apa ini? Tiga Raksa ya? Iya? Oh, stasiun Tiga Raksa ya? Di sini ternyata. Oh, kayaknya emang lagi banyak pembangunan jalan yang dibenerin ya. Ini kayaknya udah 3 atau 4 kali lewatin jalan yang lagi dibenerin sebelah-sebelah, teman-teman. Ya, tapi harusnya bagus ya. Ada banyak perbaikan jalan kayak gitu, khususnya untuk jalan-jalan yang rusak. Jadi siapapun pengendaranya, mau dari luar kota atau bahkan orang warga lokal, itu nyaman ya ketika melewati jalan di daerahnya sendiri. Oke, kita tadi habis lewatin stasiun Tiga Raksa, teman-teman. Ini kita masih ikutin jalan. Ayah saya masih di belakang. Beliau tidak mau di depan. Maunya ngikut saya aja, jadi saya yang bertanggung jawab untuk ngecekin maps-nya ya.
Nah ini Pak Rangkas Bitung Pandeglang lurus, kita arah Rangkas Bitung Pandeglang ya. Cisuka Tangerang ke kanan teman-teman. Ini saya HP saya taruh sini dulu nih teman-teman. Jadi saya buka tas yang bagian paling depan ya, yang paling kecil. Itu saya taruh HP di situ. Ini juga ngeri nih kalau kalau abangnya nengok sebelahnya kena ya. Ini kita baru ambil kiri teman-teman. Oh kita masuk ke perumahan Citra Maja City ya. Mirip, oh ya nih, tipikal perumahan Ciputra ya, banyak kuda-kudanya di depannya. Dilarang memasuki kawasan ini, truk atau kendaraan berat. Tapi di depan kita ada truk atau kendaraan berat. Nggak tahu ya, mungkin truknya emang lagi ngerjain buat perumahan di sini, jadi dia boleh masuk teman-teman. Oh, kita lewat perumahan nih teman-teman. Rel kereta di bawah teman-teman. Akhirnya enaknya lewat sini tuh kita agak terbebas ya dari banyaknya debu tadi di jalan. Lebih terawat di jalanannya karena emang perumahan. Tadi kan di belakang jalannya debu, becek, banyak truk juga. Jadi full tutup kaca helm kita. Kalau di sini bisa nih nafas ya kan, ambil udara, kerasa bersih juga udaranya. Karena kendaraannya lagi dikit ya. Jadi seger gitu. Dan mungkin karena masih pagi juga, jadi belum panas teman-teman. Ini apa nih di kanan nih? Oh, tempat main ya. Taman impian anak-anak. Ada go-kart juga tuh tadi kayaknya. Saya ngeliat trek go-kart tadi. Wah. Enak juga nih tinggal di sini teman-teman. Cuman minusnya satu. Kalau mau ke Jakarta ya, itu jauh banget. Mungkin harus naik kereta dulu dari stasiun Maja teman-teman. Rangkas Bitung lurus, kita arah Rangkas nih. Oke, sekarang kita udah ada di Jalan Nasional ya, nggak tahu. Ntar saya cek ya di Maps jalan apa. Jadi garisnya udah warna kuning teman-teman. Ini mungkin udah jalur utama menuju ke Rangkas Bitung ya. Kanan kiri kita dari tadi setelah ngelewatin perumahan Citra Maja City, itu udah lebih banyak perkebunan ya. Udah mulai jarang juga ada mobil-mobil. Truk-truk mungkin lagi pada parkir ya kayak gini. Cuman angkot lumayan sih, dari tadi mungkin ada kali 4 angkot udah saya lewatin, warna merah tadi teman-teman. Untuk rute angkotnya kayaknya itu mengarah ke Citeras ya, saya baca di stiker kaca belakang mereka. Ini jalanan sepi banget, enak nih teman-teman. Nggak perlu kenceng-kenceng sampai 100, kita di 70, 60-70 aja udah enak ya. Apalagi jalannya halus nih, menambah kenyamanan di perjalanan teman-teman. Mungkin jam 9-an nanti kita rest sebentar ya buat minum, soalnya kita belum berhenti sejak berangkat tadi teman-teman. Udah 1,5 jam berarti ya di jalan kita. Untuk pom bensin aman banget ya, sekali lagi karena mungkin ini jalan utamanya masih di daerah ya dekat-dekat kota juga, jadinya masih banyak teman-teman. Cuman kalau udah Pandeglang sanan lagi ya, udah daerah Tanjung Lesung lurus menuju arah Sumur, saya kurang tahu nih banyak pom bensin apa enggak. Kebetulan karena dadakan ya, kita jadi nggak prepare, kita nggak punya intercom atau ya paling kalau mau komunikasi banget ya, urgent banget lewat HP, mau nggak mau teman-teman. Cuman dari tadi kita iring-iringan sih, nggak, tuh di belakang masih ada ayah saya pakai Honda Stylo hijau ya. Jadi harusnya insya Allah ya nggak kenapa-napa.
Kita juga nggak buru-buru, nggak ngebut-ngebut, kita nggak ngejar apa-apa. Hari ini kita cuman menuju ke penginapan, teman-teman. Check-innya pun jam 2 ya, kalau buru-buru malah nanti takutnya belum bisa check-in. Oke, ini kita lurus ya, arah Tanjung Lesung, teman-teman. Kenapa? Oh iya, di mana? Duluan aja. Ayo duluan makanya, lurus. Iya. Nanti belum. Ntar kalau ada berhenti, belok aja, ntar aku ikut. Ya, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Kalau butuh komunikasi, kita ngobrolnya waktu berhenti-berhenti kayak gini. Oke, kita jalan lagi dari lampu merah tadi, teman-teman, perempatan. Ayah saya sekarang lagi di depan ya. Beliau request pengen ke kamar mandi, buang air kecil. Jadi saya suruh ayah saya aja yang di depan, saya ngikutin di belakang. Jadi nanti ayah saya yang nentuin pengen berhenti di sebelah mana ya. Ini saya nggak tahu, ini namanya mungkin sebutannya jalur tengah ya, bukan utara atau selatan. Soalnya kan kalau selatan tuh lewat Bayah ya, lurusan dari Pelabuhan Ratu. Sementara kalau ke utara itu lewat Cilegon kalau nggak salah jalannya. Ini mungkin jalur tengah nih, yang arah Rangkas Bitung. Oke, kita berhenti dulu ya di pom bensin, sekalian istirahat juga mungkin. Istirahat, water break, toilet. Oh, itu dia toiletnya. Kita nunggu sini aja. Sekarang sekitar jam 9, posisi kita ada di mana ini? Oh, udah di Rangkas Bitung, teman-teman. Kelihatan ya? Udah di Rangkas Bitung. Cuman emang nggak lewatin kotanya ya. Kotanya kan di sini nih alun-alun. Kita lewat jalan yang lewatin aja. Tinggal lurus terus. Lewat bawah jalan tol ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar, teman-teman. Oke, kita tadi habis break sebentar, kamar mandi, minum. Sekarang mau lanjut lagi, teman-teman. Kita udah nempuh 68 km ya, kita mau nyebrang ke arah sana. Jadi harusnya masih 2/3 perjalanan lagi menuju ke penginapan. Nah, ini ada perempatan ya, harusnya kalau ke kiri itu tadi saya cek ke arah kota Rangkas Bitung. Atau alun-alun kiri, teman-teman. Jadi kita arah Serang Pandeglang, lurus dari sini. Saya pernah sekali ke alun-alun Rangkas Bitung, waktu itu naik KRL, teman-teman. Ini HP masih saya taruh sih di sini, jadi kalau emang bingung jalannya gampang mau lihat maps ya, tinggal ngambil dari sini. Nggak saya taruh kantong celana ya, soalnya emang agak ribet kalau di kantong celana. Oke, jadi kayak gini penampakan di pinggiran Rangkas Bitung ya. Soalnya kan kotanya tadi di sebelah kiri. Cukup ramai sih menurut saya. Cuman lebih ramai ke arah truk ya. Perjalanan harusnya masih sekitar 110 km, teman-teman, menuju ke pemberhentian pertama kita di 8988 Beach Resort ya, daerah Sumur Pandeglang. Jadi masih ya baru 1/3 perjalanan ya, tadi kayak yang saya mention, masih 2/3 lagi. Aduh, berhenti deh. Oke, ini kita belok kiri searah soalnya.
Oh tuh tadi ada papan penunjuk arahnya, Tanjung Lesung lurus. Lurusnya sana ya harusnya, bukan kiri. Oh, kiri juga nggak tahu kemana. Oke, intinya kalau kalian mau ke arah ujung kulon teman-teman, jadi di trip kita ke ujung barat Pulau Jawa ini, gampangnya arahin ke Tanjung Lesung teman-teman, khususnya yang dari Jakarta atau Tangerang Selatan. Nah nanti dari sana baru bisa kalian ikutin jalan aja, udah enak kalau di sana. Nah ini Pandeglang lurus. Oh ada jalan tol ya. Ini kayaknya ujung jalan tol yang dari Serpong BSD teman-teman. Ujungnya baru nyampe sini kalau saya cek di Maps ya. Ini pun udah lumayan banget ya, udah jauh banget ini. Nah dari sini kalian bisa langsung ke Serang atau balik lagi ke arah Serpong Jakarta teman-teman. Jadi nggak perlu lewat jalan biasa lagi, udah bisa lewat tol. Ini dari tadi kayaknya banyak banget ya minta sumbangan, kayaknya buat masjid. Udah ada kali ya, 5 kali saya lewatin di daerah Banten ya. Tuh nih, ngeri nih saya kalau tiba-tiba belok kanan dia nggak pakai sen juga. Jadi jangan ragu untuk ngeklakson teman-teman kalau misalkan kalian ngerasa ada yang membingungkan di jalan ya. Karena emang itu fungsinya untuk notice orang lain gitu. Cuman ngeklaksonnya sopan juga, jangan yang dibikin tin gitu ya. Tapi ya pelan aja kayak tin gitu, lemah lembut. Kalau menurut saya malah jangan sampai kalian kalau misalkan di depan ragu nih ada mau tiba-tiba sen kiri tapi belok ke kanan gitu. Kalian diem aja. Malah dia tiba-tiba belok kanan kita yang kena, justru lebih bahaya kayak gitu teman-teman. Lebih bahaya kita nggak diem, nggak klakson. Jadi kalau bisa ya klakson aja pelan-pelan, jangan sampai menyinggung ya. Oke, kita harusnya udah lewatin Rangkas tadi teman-teman. Untuk kondisi bensin ya, kita habis isi full tadi sebelum jalan pakai Shell. Ini masih full, jadi harusnya masih aman banget untuk sampai ke daerah Pandeglang. Cuman kayaknya kita udah nggak lewatin Shell lagi nih teman-teman. Jadi dengan berat hati ya, saya bakal isi Pertamax mungkin, atau Pertamax Turbo. Saya ragu sih kalau Pertamax Turbo ada di daerah dekat pantai sana apa enggak. Cuman ya mentok nanti Pertamax ya kita isi. Semoga ada teman-teman. Saya juga belum tahu nih bakal banyak pom bensin apa enggak, tapi saya udah sedikit riset aja di Google Maps, itu sih ada pom bensin, cuman belum ngitungin nih jaraknya seberapa jauh, cuman harusnya aman ya. Enak banget. Touring kayak gini tuh emang bisa jadi apa ya namanya, cara kita untuk keluar sebentar dari rutinitas teman-teman. Kita udah sampai di arah, saya kurang tahu ini di mana sekarang teman-teman. Tapi harusnya kita udah lewatin Rangkas Bitung sekarang, masih menuju ke Pandeglang. Jalanannya udah cenderung kosong banget. Cuman ada ya sepi ya hitungannya ya, kayak motor, mobil. Nggak ada macet-macet gimana-gimana. Mungkin karena udah mulai tambah siang, suhunya udah mulai kerasa sedikit lebih hangat teman-teman. Bayangan udah mulai kelihatan. Itu di depan ada siluet gunung apa itu ya? Kayak ada siluet gunung sumpah. Kelihatan nggak ya dari kamera teman-teman? Itu ada gunung gede banget. Tapi saya nggak tahu ya kalau daerah sini ada gunung apa enggak.
Untuk selamat datang di Kota Wisata Kabupaten Pandeglang. Sekarang jam 9.25 teman-teman. 2 jam dari keberangkatan kita udah sampai di Pandeglang. Bensin masih full ya. Jarak yang ditempuh 84 km teman-teman. Kalau dari speedometer, average konsumsi bensinnya 42 km per liter. Cuma kadang kalau ngecek lewat situ sedikit tidak akurat ya. Jadi nanti kita cek lagi lewat full to full aja teman-teman. Oh, depan ada gunung ya? Apa Gunung Krakatau? cuman masa kelihatan sih dari sini? Coba deh nanti saya periksa-periksa ya di Maps apakah ada gunung daerah Pandeglang. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ada petunjuk jalan. Di sini banyak petunjuk jalan ya, jadi jangan khawatir tersesat. Tanjung Lesung, ujung kulon kiri, alun-alun lurus. Oke, kita ambil kiri berarti. Kita nggak masuk ke kota Pandeglang ya teman-teman. Oke, sedikit lebih ramai ya. Dan udah mulai panas nih, mungkin kayak karena makin dekat ke pesisir pantai. Jalannya enak banget ya. Aduh, nggak kelihatan guys. Ada lubang kalangan mobil depan. Oh ya, pastiin sebelum touring teman-teman itu persiapannya harus matang juga ya. Kayak cek kondisi motor kalian, cek kondisi bannya, terus akinya penting juga ya kan. Dan lebih baik repot di awal daripada kalian harus repot ketika lagi touring, jadinya kan nggak menikmati ya nantinya. Oh, naik turun ya jalannya, mungkin karena lewat perbukitan kita teman-teman. Oke, udah nggak ada mobil lagi di depan, udah kosong nih jalanan. Nah kayak gini nih sen kan dia, kita kasih aja klakson tandain biar takutnya kita nganggapnya dia mau lurus gitu kan, tapi dia posisi di kiri tapi sennya kanan gitu, suka ngebingungin. Jadi mending klakson aja pelan-pelan supaya dia tahu juga gitu ada yang mau lewat. Ini kayaknya bakal nyampe lebih cepat dari parkiran saya teman-teman. Saya sih estimasi jam 2 ya. Cuman nggak, di luar ekspektasi aja, jam setengah 10 tuh udah nyampe Pandeglang. Tapi nggak apa-apa, emang saya lebih nyaman seperti itu ya. Estimasinya agak lama. Emang kalau kita lihat di Google Maps tuh kemungkinan waktu tempuh perjalanannya 4,5 jam teman-teman. Cuman saya dari situ kan belum termasuk kita berhenti-berhenti istirahat, makan siang ya kan. Jadi saya kasih gap aja 2 jam. Jadi 6,5 ke 7 jam kayak gitu. Tanjung Lesung lurus. Cikuya Banjar, oh ada Banjar juga ya di sini ya. Beda sama Banjar di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Oke, kita masih lurus ke arah Tanjung Lesung teman-teman. Berarti di depan ada perempatan lagi, cuman ini perempatan kecil ya. Oke, jarak tempuh udah 95,7 km teman-teman. Bar bensin udah berkurang 1 ya. Yang artinya kurang lebih sudah terpakai 2 liter teman-teman. Ini kita udah hampir dekat ya menuju ke daerah Tanjung Lesung teman-teman. Jalannya udah bukan aspal lagi tapi balik ke beton, jadi sedikit bumpy. Dan mulai banyak bis juga nih. Nah, pelabuhan Tanjung Lesung lurus.
Enaknya kalau udah di jalan sini kita nggak usah sering-sering buka maps ya, tinggal ikutin jalan, ada perempatan, persimpangan, itu suka hampir pasti ada petunjuk arahnya teman-teman. Oke, ini kita masuk di pasar ya. Pasar apa ini? Di daerah apa kita nih teman-teman? Jalan Pariwisata Cikoromoy, Pandeglang. Selamat datang di kota wisata Pandeglang. Oke, kita udah di kota wisata Pandeglang teman-teman. Mungkin beda kali ya sama kota Pandeglang tadi. Ini kota wisatanya. Kayak menuju ke Anyar, Carita, mungkin bisa ya lewat sini. Udah dekat ke sana gitu maksudnya. Ini pom bensin pertama yang kita lewatin teman-teman setelah tulisan selamat datang di kota wisata Pandeglang tadi. Jadi harusnya masih cukup banyak SPBU di sini, walaupun memang itu Pertamina teman-teman. So jangan khawatir ya kalau kalian pengen kesini naik motor, khawatir soal bensin itu nggak perlu, karena ada banyak banget, kecuali nanti nih di daerah Pandeglang ke arah Sumur dan Sumur ke arah Ujung Kulon, nanti saya infokan juga ya sekalian apakah banyak pom bensin, posisinya strategis apa enggaknya, kita lihat bareng-bareng nanti teman-teman. Wah, panas banget tuh, lihat tuh, pantulan matahari ada di belakang kita teman-teman, karena sekarang masih menuju jam 10 pagi, jadi matahari belum tepat di atas, tapi hawanya udah panas. Untungnya saya cuma pakai jaketnya emang agak tebal, cuman bagian depannya saya buka sedikit sama satu kaos, udah. Jadinya masih kena angin-angin, enak teman-teman. Mungkin touring sekarang tuh edisi ke pantai ya, soalnya nantinya kita bakal jalan di pinggir pantai terus teman-teman sampai ke Pelabuhan Ratu, itu kita muterin Banten ya, dari ujung paling barat ke ujung paling selatan Provinsi Banten teman-teman. Baru nantinya kita balik lagi ke Tangerang Selatan. Oke, jalannya agak bumpy di sini. Oke, sekarang kita udah masuk ke makin dekat ya ke Tanjung Lesung. Jalannya udah mulai berkelok nih teman-teman. Kalau tadi kan cuma naik turun aja ya, ini udah kelok-kelok. Ini emang ada pegunungan ya di sini ya. Gunung yang tadi kita lihat dari jauh tuh. Soalnya kayaknya nggak mungkin banget kalau itu Krakatau ya. Jadi ini kita lagi lewatin lerengnya. Ah, tuh dia tuh. Gunungnya tuh di depan. Saya nggak tahu ya kelihatan dari kamera apa enggak, cuman pemandangannya bagus banget dari sini kalau kita lihat dengan mata kepala sendiri ya. Nah, Tanjung Lesung kanan. Malingping kiri. Oke, kosong. Kita salip aja teman-teman. Tanjung Lesung kanan, Tanjung Lesung kanan. Oh, ini maksudnya ya. Oh, ada truk pasir juga. Pegel juga. 2,5 jam di jalan ya. Yang pegel lebih ke tangan sih kalau naik motor NMAX ini, bukan ke kaki, soalnya kakinya bisa selanjoran. Labuan Tanjung Lesung lurus, Pandeglang Serang kanan. Oke. Jangan-jangan yang tadi tuh tembusannya lewat sini ya. Motor langsung berdebu banget. Soalnya jalanannya tadi kan dari Tenjo, Rangkas Bitung ya, Maja,
itu agak berdebu dia. Nggak apa-apa, nanti bisa kita cuci lagi motornya. Semangat. Mungkin saya sendiri emang penasaran teman-teman arah ke ujung kulon tuh kayak gimana, terus di ujung kulon tuh seperti apa, walaupun kita bisa lihat YouTube orang-orang yang pernah ke sana ya, dan emang udah banyak, cuman saya sendiri pengen lihat secara langsung, dan juga saya lihat-lihat juga nggak terlalu banyak informasi terkait jalanan menuju ke sana teman-teman. Kayak yang kita tahu jalannya nggak terlalu bagus, rusak gitu kan. Nah, saya sempat dapat info kalau jalanan ke sana tuh sampai ke patung badaknya ya, ke pintu gerbang ujung kulonnya tuh udah bagus, udah dicor teman-teman. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Sekalian nambah referensi buat teman-teman yang emang pengen coba touring ya atau traveling ke daerah ujung kulon teman-teman. Nah, saya juga jalannya siang kayak gini ya, pagi ke siang, sore. Itu karena dari touring Jogja kemarin kalau malam lampu saya nggak terlalu kelihatan jelas, khususnya kalau lagi hujan. Makanya nyari aman saya selalu jalan siang nih sekarang, kecuali nanti ya kapan-kapan udah punya lampu yang lebih terang, baru kita coba jalan malam. Selain itu juga kita jalan siang karena lebih enak ngelihat pemandangannya teman-teman. Kalau malam kan nggak ada yang kita lihat ya, gelap. Paling pemukiman yang kelihatan karena ada lampu warga ya kan. Kalau lagi di jalanan yang ngelewatin sawah, ngelewatin hutan, itu kan kita nggak bisa lihat apa-apa juga. Sementara kalau siang kayak gini kan landscape-nya kelihatan dengan jelas ya. Oke, sekarang tepat jam 10 pagi teman-teman, tanggal 30 April 2025. Suasananya alhamdulillah cukup cerah, nggak hujan teman-teman. Padahal minggu lalu sering banget hujan di daerah Tangsel. Kayaknya sebentar lagi kita juga mau istirahat sebentar. Udah aus nih tenggorokan. Sama ngistirahatin tangan yang udah agak pegel. Mungkin di pom bensin nanti ya. Oh itu dia, pas banget. Kita istirahat dulu. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Sini mungkin parkir. Oke, kita pengen jalan lagi. Kita masih mau menuju pantai teman-teman. Untuk ke penginapan di 8988 Beach Resort ya. Kita masih harus menempuh jarak 70 km lagi. Mungkin masih sekitar 2 jam ya. Kecepatan ya? Kayaknya emang cepet juga. Oke, kiri kosong, kanan kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi teman-teman. Kita gas lagi ya. 70 km lagi kita udah menempuh jarak 110 km nih teman-teman. Pas ya, 180 kilo sesuai Google Maps juga. Oke. Kita tiba di persimpangan Tanjung Lesung, masih lurus ya ke depan sana teman-teman. Let's go. Wah, kalau kecepatannya konstan kayak gini, kemungkinan kita bakal sampai jam 12-an nih, setengah 1 atau jam 1 mungkin ya. Semoga udah boleh check-in ya di penginapannya. Nah, depan ada petunjuk arah lagi teman-teman. Kayak kita masih ke arah yang Cilegon, arah lurus ya. Soalnya kita nggak mungkin lewatin ke jalan-jalan yang kecil itu. Saya udah cek di Maps, kita lewat jalan yang utamanya. Tanjung Lerung atau Tanjung Lesung lurus ya. Searah sama ke Anyer dari sini. Oke, kita sudah sampai di Terminal Labuan teman-teman. Jadi kayak gini terminalnya. Mungkin kalau naik bis bisa
berhenti di situ ya, atau mungkin di depan ada terminal lagi, saya belum tahu. Mari kita cek. Ujung Kulon kiri, Tanjung Lesung kiri. Bentar. Ya tadi kita untungnya saya langsung berhenti di masjid tadi di situ. Cek Maps, cek Google Maps ya. Oh, masih benar, ternyata benar lewat sini arahnya teman-teman. Oke, kita masih lanjut lagi ya. Perjalanan masih sekitar 58 kilo tadi saya cek. Ini udah deket banget sama pantai barat Pulau Jawa ya. Udah panas banget jadinya, terik. Cuman lebih better gini sih daripada hujan. Oh, iya deh. Barnya udah ngurang 2 sekarang teman-teman di 126 km. Average bensin by speedometer sih 43,1 km per liter ya konsumsinya. Cuman kadang itu suka ya nggak akurat. Oh, apa nih, kawasan Geopark Ujung Kulon. Oh, selamat datangnya dari sini ya. Padahal kalau ke Ujung Kulonnya masih 80 km kurang lebih. Oke, kanan kiri kita udah perkebunan sama pemukiman teman-teman. Ini kayaknya nggak ada lampu jalannya, jadi kalau malam pasti bakal gelap banget dan nggak disarankan ya teman-teman. Walaupun jalanannya emang beton dan nggak ada bolong-bolong ya, cuman pasti bakal gelap banget kalau lampunya nggak proper. Mendingan jalan siang aja teman-teman, lebih enak juga nih, bisa ngelihat kanan kiri ya kan, hijau-hijau. Oke, kita lanjut lagi. Harusnya ini nggak sejauh ke Jogja ya, jadi aman banget, nggak terlalu capek. Waktu ke Jogja lumayan tuh, nguras tenaga. Soalnya emang sejauh itu teman-teman. Apalagi di sini jalannya dari tadi kan lebih cenderung lurus ya, jarang kelok-kelok. Jadinya nggak terlalu pegel lah. Cuman tetap harus konsen aja. Takutnya jalan lurus gini kita kecepatan 70 kan ada yang nyebrang ya. Oke, kita masih lurus teman-teman. Tadi ada petunjuk arah lagi. Oh, udah laut tuh. Udah laut di sana teman-teman. Panas banget. Asik ya kesini ya. Nih teman-teman, kalau ada yang mau nyoba juga ke Ujung Kulon atau ke Tanjung Lesung, Anyar. Kalau Anyar nggak lewat sini ya, Tanjung Lesung gitu ya, bisa lewat sini teman-teman. Di kanan mepet pantai kita, di kirinya apa nih di kiri? Sawah ya. Oh iya, perkebunan. Di kanan yang sawah. Ini mirip kayak kita waktu lewat di jalur selatan yang Dendels Jogja teman-teman, yang arah ke Cilacap tuh, arah Pantai Ayah. Lurus doang. Cuman di sana lebih lurus ya. Kalau ini kan masih agak belok-belok dikit tuh. Dan di sana jalannya udah aspal sih, jadi lebih halus. Kalau di sini masih beton. Mungkin dibikin beton karena cuaca juga kali ya, yang dekat pantai, atau mungkin karena banyak truk lewat. Kurang tahu nih saya. Oke, kita udah masuk ke pasar lagi nih teman-teman. Ini kita ada di Panimbang, Pasar Panimbang ya. Kita udah sampai Pasar Panimbang jam 10.43 teman-teman. Sekitar 3 jam 15 menit sejak kita berangkat tadi. Oke, cukup ramai di sini. Bengkel ada, makanan banyak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita barusan habis ayah saya
isi bensin ya. Di motornya tinggal 2 bar. Terus kalian istirahat juga sebentar ya, 5 menitan buat minum, ngadem soalnya ini panasnya mantap banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang mau jam 11 nih, 5 menit lagi teman-teman. Untuk jarak ke penginapan ya, itu masih 40 km lagi. Kemungkinan jam 1 nyampe ini teman-teman. Paling kita makan di sana kali ya, enaknya ya. Wah, panasnya mantap. Saran saya sedia sunscreen teman-teman. Kalau nggak kebakar kulitnya. Itu kan pantai di sana. Kita udah dekat banget. Oke, kita lewatin jembatan lagi. Aduh. Terus jangan lupa ya kalau perjalanan jauh gitu sedia air mineral teman-teman. Soalnya biar segar lagi badan. Ini aja saya 1 botol udah habis. Botol kedua deh, udah mau habis juga. Oh, enak banget ya. Pemandangannya jauh gitu ya, landscape-nya gitu. Walaupun hijaunya hijau panas nih, bukan hijau segar. Cuman tetap enak gitu dilihat. Tiap daerah emang punya pemandangan uniknya masing-masing ya. Juga jadi pengalaman tersendiri teman-teman berperjalanan ke arah ujung kulon ini. Kayak kita jadi tahu butuh waktu berapa lama sih untuk menuju ke sana dari rumah ya kan. Mungkin bisa beda-beda karena titik start orang kan beda-beda ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor. Saya sendiri dari Tangsel, ternyata jadi tahu nih kurang nyampe 4 jam udah hampir sampai di Tanjung Lesung teman-teman. Tadi ada papan jalan ya, Tanjung Lesung 19 km lagi, yang dimana mungkin bisa kita capai dalam waktu 45 menit teman-teman, tergantung kecepatan dan kondisi kendaraan dan juga kondisi jalan, medan jalannya juga teman-teman. Oh, perut udah mulai lapar nih soalnya udah, oh tuh lautnya ya, udah mulai lapar soalnya udah mau jam 11 ya. Oh, di kanan kita udah pantai nih teman-teman, pantai Semilir. Oh, enak ya di saung-saung gitu. Oh, udah laut lepas nih. Oh, ada pulau ya di sana ya. Sebentar lagi kita sampai juga di Tanjung Lesung ya. Wah, emang kalau lagi ke pantai, cuacanya cerah, itu view-nya terbaik emang teman-teman. Lihat lautannya biru ya kan. Cuman ini tipikal pantai yang nggak ada pasirnya ya. Oh, udah lama banget saya nggak ke pantai. Terakhir mungkin 2023 ya. Karena emang jauh aja lokasi pantai itu dari Tangsel. Mungkin kalau Ancol dihitung ya tahun lalu saya ke pantai, cuman nggak. Oh, 9 kilo lagi teman-teman. Tanjung Lesung 9 kilo lagi. Cepet ya. Dari papan terakhir gak kerasa udah 10 kilo. Ini kita lurus arah Tanjung Lesung.
Di sini udah ada bau-bau ikan bakar. Berarti dari titik start kita ya di daerah Tangsel menuju Tanjung Lesung tuh sekitar 160 km teman-teman. Dan mungkin soon ya kita bakal mampir-mampir ke Tanjung Lesung, tapi bukan sekarang. Kita simpan buat perjalanan di lain hari. Enak banget view-nya sumpah. Mungkin sesekali harus cobain view barat Pulau Jawa ini teman-teman. Kita kan seringnya ke daerah selatan, kalau nggak daerah timur, utara ya. Kalau ke barat Pulau Jawa tuh jarang. Ini dia nih pantai sisi ujung paling barat Pulau Jawa teman-teman. Cuman nanti ada yang lebih barat lagi yang di ujung kulon. Kita paling baru besok ya ke sana ya. Soalnya kita santai aja, nggak rusuh, nggak buru-buru. Biar nikmatin juga perjalanannya teman-teman. Kirinya kebun ya kan, kebun sayur, kanannya pantai. View-nya teman-teman. Mewah ya view-nya, mantap. Oke, kita baru aja lewatin Tanjung Lesung teman-teman tadi. Sekarang jam 11 ya, berarti kalau dari Tangsel mau ke Tanjung Lesung itu butuh waktu sekitar 4,5 jam ya. Butuh waktu 4,5 jam, nggak terlalu jauh ya, melalui Tenjo, Rangkas Bitung, Pandeglang. Itu hitungannya cepet sih teman-teman. Nah sekarang kita tinggal menuju ke arah Sumur. Penginapan harusnya udah nggak ada apa-apa lagi ya, tinggal jalan di pinggir pantai aja. Bagus banget teman-teman. View-nya pantai yang birunya biru cerah ya kan. Kirinya banyak pepohonan, jalanannya enak gitu, nggak rusak. Emang ini kalau ngelihat pemandangan-pemandangan indah gini tuh obat tersendiri ya ketika kita touring. Jadi ada rasa-rasa kayak kita tuh nggak capek teman-teman. Kayak semua rasa pegal ini terbayarkan. Nah, lihat tuh view-nya luas banget, Masya Allah. Bagus ya. Turunannya panjang juga. Nah, bisa ke pantai langsung, cuman nih karena kita ngejar makan siang juga ya, udah lapar.
Jadi jam 12 nanti kita ngejar udah sampai di penginapan teman-teman. Tadi saya cek masih sekitar 20 kilometer lagi, jadi tanggung ya. Kita ke sana aja sekalian. Wah, tanjakannya tinggi juga. Aduh. Oh, ini ada pantai Batu Hideng. Hideng tuh hitam ya dalam bahasa Sunda ya. Batu hitam berarti. Pantai Kepurancak Batu Hideng. Oh, ada juga nih. Banyak nih kalau kalian pengen rest di pinggir pantai. Kalau emang pas nyampe sini tuh lagi waktunya makan siang ya. Cuman teman-teman, yang saya baru sadar, kayaknya udah nggak ada pom bensin lagi ya nyampe sini. Setelah saya berhenti tadi tuh, cuman ada satu pom bensin gak jauh dari tempat ayah saya isi bensin tadi. Dan saya belum lihat lagi sampai sini. Dan bensin saya tinggal 3 bar teman-teman. Kurang lebih kalau segini kuat buat ya sekitar 80 km atau mungkin 100 km lagi ya. Jadi semoga di depan ada deh, ntar kita cek. Soalnya kan rencananya besok juga pengen ke ujung kulon ya, jadi takutnya nyampe sana udah nggak ada bensin. Tapi ya kalau kita terpaksa beli eceran ya nggak apa-apa dah, daripada mati ya kan. Anggap aja kondisi darurat ya kan. Cuman nggak tahu nih, apakah emang udah nggak ada setelah Tanjung Lesung nih, belum lihat lagi soalnya. Jadi buat teman-teman sebelum masuk kawasan Tanjung Lesung, kalau bisa dipenuhin lagi tangki bensinnya. Nah tuh eceran tuh biasanya tuh ada tempat, oh ini ada nih, ada ya. Ya paling kalau mau sih eceran teman-teman, kayak ini nih Pertamini tuh ya, modelan-modelan yang kecil-kecil gitu. Paling kayak gitu kalau mau ngisi setelah Tanjung Lesung, soalnya belum nemu lagi nih. Belum bisa memberikan info-info terbaru soal SPBU di sini. Soalnya kan salah satu kekhawatirannya selain jalanan yang rusak gitu ya, ada pom bensin apa enggak gitu. Soalnya kan kita pakai kendaraan juga. Oke, kita masih lanjut lagi teman-teman menuju penginapan ya. Nah nih, oh tuh kosong tuh. Pertamini ya, bukan Pertamini sih sebutannya, mungkin eceran juga. Cuman dia kosong tadi bensinnya. Nanti kalau nggak ada kita tanya juga orang-orang penginapan, di penjaga penginapannya tahu apa nggak ada bensin, ada pom bensin di sekitar sini apa enggak ya. Soalnya dari ujung Kulon kita masih mau lanjut lagi ke arah Sawarna teman-teman, tapi belum tahu ke pantai yang sebelah mana di Sawarna. Jadi takutnya kan di sana juga arah sana nggak ada SPBU ya. Kelihatannya sih kalau udah nyampe sini mah ngisinya eceran ya.
berapa? Full deh. Full. Ya. Sorry. Dipasin aja deh 50.000. Bisa nggak? 50. Dapat nggak? Dapat ya? Dapat. Ya. Masih potong. Udah. Pembayarannya apa mas? Bisa QR nggak? Nggak bisa. Cash doang? Cash doang. Ya, bentar ya. Belum ada kita. Bentar ya, depan dulu. Oh, Ya, terima Kasih ya. kasih. oke kita lanjut ke sini. Bensin di Exxon Mobil ya. Ini pertama kalinya juga. Tinggal 4 kilo lagi. Iya, di sana Pulau Uang.